penggelapan uang yang dia gelapkan. Karena kita wajib untuk mengklarifikasi ini, Mas. Ya Ibu kesel ya. Ayo. Makasih Ibu cantik, Ibu baik, makasih sayang. Ya. Ini soal laporan itu nih, lanjutannya gimana? Laporan apa sayang? Laporannya Yang Angga mau laporin Angga Mi. Kan udah disomasi sama Bang Sandi kan. Katanya nanti mau diundang ke tempat beliaunya. Kalau nggak salah hari Senin. Surat somasi itu sudah dilayangkan hari Senin. Tapi dikeluarinnya hari Senin nih, suratnya sendiri. Sudah dikirim ke dia, Sudah dan dia dikirim. sudah tahu nanti hari Senin akan datang, katanya Bang Sandi seperti itu. Jadi ya kita butuh klarifikasi juga. Dia kan ngaku-ngaku bahwa uang yang diambil itu sama dia selepas menikah, tapi belum ketika menikah. Salah loh. Kan selama ini orang-orang itu tidak pernah tahu pokok permasalahannya apa. Hampir 98 derajat orang sudah mengira ya tidak tentang pernikahan kami, perpisahan ini. Tapi yang benar kan masalah ketidakjujuran dalam rumah tangga. Dan ini bukan sekali dua kali. Dari dulu saya sama ibu saya tuh disuruh sabar. Makanya tidak digugat dulu. Disuruh sabar untuk menerima gitu. Mantap. Lalu ibu sendiri dia kaget gitu, maksudnya itu kok bisa sampai bercerai gitu kan, maksudnya ibaratnya kamu yang kehilangan, kamu yang ya mengalami, ya pokoknya intinya gini Mas, kan banyak orang yang bilang makanya cari yang sepadan. Bukan masalah sepadan yang kayak gimana sih, ibaratnya itu gini, saya itu cuma cari laki-laki yang tanggung jawab, bukan sepadan. Kalau saya mau cari orang kaya dari suami pertama sudah pasti dapat orang kaya. Tapi saya bukan cewek kayak gitu. Saya ingin cari suami yang tanggung jawab sama saya. Jadi walaupun dia punya harta tapi nggak tanggung jawab, untuk apa? Saya pinginnya kalau sudah laki-laki itu bertanggung jawab, otomatis akan punya harta. Tapi kalau saya yakin suami aja nih kasih duit sama istri, terus kemudian duitnya diambil sama istri. Padahal dalam Al-Quran udah jelas kalau duit istri, duit suami, duit istri. Duit istri, duit istri. Kecuali kalau istrinya ridho, berarti duit suami juga. Nah, itu kalau setahu aku ya yang aku pelajari. Terus tiba-tiba kalau misalkan uang kita diambil tanpa izin, kan kita kesel ya sebagai istri. Kalau aku pribadi, Bang, kalau nggak ngomong aja kenapa sih? Toh selama ini mau beli apa-apa juga kita kasih. Apalagi sampai melakukan tanda tangan palsu. terus mami sendiri saya ini ada ketemu dengan Angga itu ingin bertemu lagi dengan Angga. Saya ini Ngapain? Mau ngapain? Kan sudah ada lawyer. Biar lawyer aja yang ketemu. Karena memang kan kan sudah putusan, saya udah bukan istrinya lagi. Ini menyangkut penggelapan uang yang dia gelapkan. Karena kita wajib untuk mengklarifikasi ini, Mas, supaya klien aku yang lain itu tidak sampai mentransfer uang atas nama Budianto. Sedangkan aku sendiri aja nggak tahu Budianto ini siapa. Karena aku tidak pernah memberi perintah kepada Angga Wijaya untuk mentransfer uang pekerjaan atas nama Budianto. Hampir 20 tahun aku berkarir, transfernya atas nama Dewi Muria Agung, tidak pernah atas nama Budianto. Nah, aku mau tahu nih, ternyata nama Budianto itu adalah dia, dan dia sudah ngaku itu. Angga sendiri sudah minta maaf belum sih ke mami sendiri, Angga? Dia minta maaf, tapi dia masih merasa bahwa itu haknya dia. Loh, sekarang dia bilang nggak digaji, tapi dia sendiri udah dapet dong 40 juta, 50 juta, 20 juta, berapa puluh juta lagi yang ada di Budianto. Terus kemudian aku sebagai istri, Bo, kenapa aku nggak dinafkahi selama 5 tahun? Kan uang belanja dari aku, semuanya dari aku. Terus apa lagi gitu loh. Terus ya, sekarang yang jadi pokok permasalahan itu apa?
bukan saya mengungkit. Dia ini jadi bintang tamu podcast kemana-mana, seolah-olah dia ini teraniaya. Dan aku tuh banyak dikejar sama orang-orang tentang hal yang tidak aku lakukan. Selingkuh enggak, main laki-laki lain enggak. Pulang ke rumah habis kerja sudah. Aku malah sudah melakukan yang terbaik untuk suamiku. Biayai suamiku sudah. Tidak dinafkahi, aku tidak apa-apa. Jadi apalagi yang harus terus tiba-tiba aku digugat. Hanya karena ketemu beberapa belang dia menggelapkan uang dan tanda tangan palsu. Jadi gimana dong? Ayo Mas. Saya sudah sabar, Mbak. Luar biasa ya. Iya. Gini, 5 tahun aja saya nggak dinafkahi, tidak bersuara kok. Kok ini tiba-tiba menceraikan aku, bukan aku nggak terima. Aku terima, tapi tolong jangan seolah-olah kamu kayak orang terzolimi gitu. Kamu kan nggak diapa-apain sama aku. Kamu kan sudah dapat untung banyak sama aku. Betul, amin. Terus aku tidak minta uangnya kembali. Tapi kan dia katanya buat kebutuhan dia hidup di Jakarta, Kak. Emang tanpa aku nggak bisa kerja? Kebutuhan hidup di Jakarta bukan berarti ambil duit saya yang bukan istrinya dong. Iya dong. Terus dia sosokan transfer atas nama Budianto. Misalkan show-nya 170, yang dikasih ke kita 100 juta. 70 juta buat dia. Kan dia bukan suamiku, bukan manajerku lagi. Itu yang aku minta pertanggungjawabnya. Gitu loh. Supaya tidak terjadi orang-orang yang ditipu di sana, karena nama Budianto ini bukan tim saya. Dari dulu saya berkarir, uang transfernya masuk di saya gitu.